Sebenarnya ini rahasia, Pak. Wih, rahasia? Rahasia. Saya itu dapat dari guru saya dari Banten. Kembali ke teori dasar pas STM nih, Pak. Oh, oke. Itu kan fungsinya oli selain sebagai pelumas itu juga sebagai perapat. Ini berlaku hanya untuk mobil Nissan atau di luar Nissan berlaku, Mas? Semua, Pak. Semua mobil? Saya pernah di Nissan sering, terus saya juga pernah menangani Mercy. Ilmu yang saya terima dari guru saya itu, ketika mesinnya lama nggak dihidupkan, misal 2 minggu atau hampir sebulan, itu perlu pengecekan kayak baterai gitu tadi, Pak. Baterai dicek, pengapian dicek, semua dicek. Terus sampai nanti bahan bakar juga. Terus nanti ada satu lagi nih. Biasanya meskipun ketiga elemen itu sudah terpenuhi, tapi mesin nggak bisa hidup. Keren banget, Mas, mobilnya. Wah, iya, ini mobil termasuk mobil yang kelasnya tertinggi di tahunnya. Ultimate ya? Ultimate. Bicara masalah cat ya, mungkin beberapa sudah ada yang dicat ulang. Bemper cat ulang. Kalau untuk mesin sepertinya masih ori. Oke. Terus ini bagasi. Weh. Kita buka. Wih, bersih. Wih. Wow, bersih ini. Ini sudah di salon luar dalam. Wow. Assalamualaikum Mas Wawan. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat AHPedia. Kita bertemu lagi Sobat AHPedia bersama Mas Wawan. Kemarin kita bicarain mobil rental ya, Mas ya? Iya. Ternyata nggak terlalu banyak yang nonton, Mas. Karena orang-orang punya mobil. Bener. Tapi nggak usah khawatir, ya kan? Yang penting kita udah bagi ilmu kan ya? Oh iya benar. Sekarang kita lanjutkan aja program berbagi ilmu kita. Ya, apa ini, Pak? Apa nih sekarang? Ya, dari Mas dulu deh. Saya udah kebanyakan ngasih materi. Mas dulu yang ngasih kira-kira apa, Mas? Yang unik, yang permasalahannya itu pasti menakutkan. Wah. Mobil nggak hidup, ya kan? Iya. Di starter nggak mau. Apalagi tuh yang banyak yang nggak buat pusing. Apa ya? Saya tuh ini, Pak. Sebenarnya ini rahasia, Pak. Wih, rahasia? Rahasia. Saya tuh dapat dari guru saya dari Banten. Oh, dari Banten? Yang benar kok, Mas? Saya dari Nissan Bintaro, Pak. Oh iya benar ya? Dari Banten saya. Guru saya masih hidup di sana, Pak. Nah, ini ilmu ini ingin saya sampaikan ke semua orang. Masya Allah. Sebentar, Mas, sebentar. Baik, Sobat AHPedia, karena ini sangat penting. Ayo diseriuskan, ambil catatan ya, mungkin kopi ya gitu ya. Oke, baik. Lanjut, Mas Wawan. Saya minta izin kepada guru saya yang di Banten membagikan ilmu ini. Tapi saya sih percaya kalau beliau ini orangnya nggak pelit ilmu, Pak. Dia juga suka berbagi. Ketika ditanya apapun pertanyaan dia bisa dia jawab. Nah, ini menular ke saya ini. Nah, harus di sini juga ada Pak Hardi yang semangat banget berbagi ilmu. Nah, ini momen yang tepat ini, Pak, daripada disalahgunakan sama orang cari untung doang. Nah, ini kita bagi ilmunya. Jadi dengan seperti ini nanti banyak kawan-kawan bengkel yang ada di AHPedia ya kan ya. Akhirnya bisa membantu juga kan? Di bengkelnya langsung. Di bengkel masing-masing. Jadi cangkupannya lebih luas lagi. Oke, apa masalahnya apa, Mas? Masalahnya tuh sering terjadi mobil itu susah hidup ketika parkir lama. Misalnya 2 minggu ditinggal mudik di rumah, mobilnya itu nanti pas mau dihidupin jadi susah hidup. Itu ada beberapa faktor dan satu faktor itu yang rahasia itu tadi. Baik, tapi sebelum kita berbicara rahasia, sudah pernah kita bahas juga mobil nggak mau hidup lama, ditinggal parkir gitu ya. Tapi memang kelihatannya nggak tahu nih, sama nggak dengan kasus yang akan Mas buka. Kalau yang kemarin itu biasanya ada masalah aki tekor ya. Kalau yang umum ya. Umum bisa itu. Terus apa lagi tuh? Motor starter ya? Motor starternya nggak hidup. Motor starter apa? Motor pompa bensin. Oh, ya kan? Nah, terakhir tuh pernah Mas Hardi bilang tuh ini mungkin mobil itu sebelum parkir pernah jalan luar kota. Sempat ini apa namanya? Overheat ya. Nah, kalau kasusnya ini bagaimana jawabannya, Mas? Kalau ini memang murni karena nggak dipakai sih, Pak, bukan ada kasus apa-apa. Oke, baik. Jadi catat ya. Jadi gini, faktor itu mau dipakai mobilnya. Oh, kita nanti pindah ke sana tuh. Oh iya sih. Jadi faktor mesin itu memang ada tadi itu baterai cukup lah buat starter kan. Terus bensin ngalir ya, terus tekanannya sesuai dengan kebutuhan. Terus percikan bunga api juga cukup, nggak terlalu kecil. Terus satu lagi itu ada kompresi, Pak. Kompresi? Ya, kompresi itu kan gini, mesin bensin, mesin diesel itu
kompresinya beda-beda. Betul. Lebih tinggi mesin diesel. Ya. Terus mesin bensin juga butuh kompresi, Betul. cuman nggak setinggi diesel. Ya. Nah, karena itu dia harus sesuai tekanannya. Ketika tekanannya itu kompresinya itu kurang, nanti dia melempus gitu, Pak. Oke. Kayak bensin itu nggak bisa terbakar dengan sempurna. Oh, benar. Nah, itu biasanya ketika terjadinya itu mobil parkir lama itu kan ada ring piston, Pak. Betul. Nah, ring piston itu biasanya bakal terlumasi oli ketika mesin itu digunakan. Iya, benar. Nah, misal 2 hari, 3 hari, atau 5 hari, kan masih ada basah-basah oli. Iya. Ketika sampai 2 minggu misalnya, itu kan oli itu bisa turun. Nah, itu nanti kering. Ketika kering, kondisinya dingin, itu ngincup gitu. Ring piston itu kan ada celahnya itu, Pak. Nah, dia tuh posisinya mingkup gini loh. Jadi ketika mesin di starter itu kompresinya nggak penuh gitu kan. Jadi ngelos ke bawah. Jadi permasalahannya gara-gara ring pistonnya itu masuk mengecil. Ya, mingkup gitu. Mingkup ya. Oh, kuncup. Nah, jadi nggak kayak mompa sepeda itu. Ya. Kalau klepnya mingkup gitu kan ngelos, Pak. Iya, benar. Kayak gitu. Harusnya kan dia mengembangkan ya. Iya. Oke. Nah, gitu. jadi penyebabnya adalah yang Mas barusan sampaikan. Bagaimana kalau kita lihat seperti apa sih? Mingkupnya? Yang disebut ya. Ayo, Contohnya boleh. kita lihat Mas. Ada yang enggak ini. Oke, ayo. Ya. Mas Wawan, ini kita mau kemana nih, Mas? Ini kita lihat langsung, Pak. Oh, Di sini kasus yang ada- tadi itu ya? Heeh. Nah, ini gimana nih penjelasannya nih? Nah, ini kita kembali ke teori dasar pas STM nih, Pak. Oh, oke. Itu kan fungsinya oli selain sebagai pelumas itu juga sebagai perapat, Pak. Oh iya, betul. Perapat Nah, ya. perapat itu fungsinya ya kecil sekali sebenarnya perapatannya itu, Pak. Ah. Ini seperti halnya ketika merapatkan ring piston. Ring piston itu kan ada di dalam Di dalam piston ini, sini. ya, piston, ya, betul. Nah, itu kan ditanam di situ. Terus ini itu kan ada celahnya, Pak. Betul, ada celah itu. Nah, ada celah. Nah, celah ini kan dimampatkan oleh ini. Ini kan ini ini. Iya, betul. Jadi dia penuh ya. Nah, penuh. Jadi dia selalu menekan. Betul. Nah, gini. Ini juga ada limitnya nih. Misalkan nanti ketemu gini, Pak. Nah, kayak gini. Bentar. Ini ada celah itu. Biasanya kan memenuhi gitu. Nah, nah ini tuh kan bisa sampai mentok gini. Nah, sebenarnya nggak mentok. Nah, ketika mentok seperti ini, itu bisa aja terjadi ketika udah kering tadi. Oke, Terus, paham. Jadi kalau posisi sekarang nih, ini berarti dia mengembang semua nih. Iya, ini mengembang. Yang paling nanti misal dipasang, diaplikasikan tuh ada celahnya kecil, ada limitnya. Sehingga dia menutup ini ya, celah di dalamnya itu ya. Kalau dari luar memang dia ada ini apa? Ada spasinya ya. Ada Tapi spasi di dalamnya ini kan ada ring ya. ada ring-ringnya itu yang memampatkan. Oke. Itu paham. ada 2 ring kompresi, Ya, betul. atas bawah sama Oke. ring oli itu yang ini. Nah, ini ring oli ini. Ring oli itu yang keriting-keriting ini. Nah, itu fungsinya nanti buat oli itu biar nggak ikut terbakar di atas, biar Diturunin lagi sama dia, kayak penyapu ya. Ya, benar. Oke. Nah, tapi kan masih ada oli gitu, Pak. Oke. Untuk melumasi kompresi itu tadi. Ketika nggak ada oli sama sekali berarti kan kering. Dan Kering. itu fungsi oli yang tadi sebagai perapat itu nggak ada. Jadi masih bisa lewat gitu. Karena ringnya itu nggak ada pemampat olinya itu, Pak. Jadi karena misal kan ada 2 tadi faktor, bisa aja nih karena pas rapat gini terus dia macet, kan dia mencup itu, Pak. benar. Nah, atau dia posisinya masih seperti ini, cuman karena nggak ada oli, jadi kemapatannya kurang, gitu. Jadi kurang rapat gitu. Sama kayak pompa sepeda, itu kalau nggak ada olinya atau airnya itu kan ngelos, Pak. Meskipun katupnya masih bagus. Nah, kayak gitu. Biasanya kan cuma dikasih oli jadi bisa lagi. Betul. Ini juga berlaku di ring piston ini. Jadi, ini teori dasar STM. Hanya menambah oli di mana nih berarti? Di atasnya Nah, ini apa ini? Kalau ketika kita di mobil, itu di sana, Pak. Oke. Oh, Pak Dwi itu. Ayo. Nah, Permisi Pak Dwi. Wih, Pak Dwi ini sedikit mau lihat. Ya, monggo. Lihat. Ini kan kalau kita mau, jadi kan biasanya kalau
ilmu yang saya terima dari guru saya itu, ketika mesinnya lama nggak dihidupkan, misal 2 minggu atau hampir sebulan, itu perlu pengecekan kayak baterai gitu tadi Pak. Baterai dicek, pengapian dicek, semua dicek. Terus sampai nanti bahan bakar juga. Terus nanti ada satu lagi nih. Biasanya meskipun ketiga elemen itu sudah terpenuhi, tapi mesin nggak bisa hidup tetap itu. Nah itu solusinya yaitu dicopot ini intake-nya. Kalau ini Grand Livina kan dicopot. Kalau misalnya Avanza kan nggak perlu nyopot intake, langsung copot koil. Koil dicopot. Terus busi dilepas. Terus nanti di setiap masing-masing silinder dikasih oli. Olinya nggak usah banyak-banyak, misalnya 1 tutup botol oli aja. Itu sebagai perapat gitu Pak. Nah, itu dimasukin gitu aja. Ditunggu agak sebentar lah, tinggal ngopi dulu atau tinggal apa nanti. Tinggal ngopi ya. Ya, terus terus nanti tinggal dipasang aja businya, kencangin seperti biasa, pasang lagi. Mesin dihidupkan. Starter. Itu starter nggak langsung hidup. Starter akan tetap panjang. Panjang beberapa saat. Tapi nanti ujung-ujungnya bisa, Pak. Ujung-ujungnya bisa nyala. Jadi terus seperti nanti, yang tadi itu ya, pompa itu ya. Jadi kan ininya jadi merata gitu olinya kan, rapatnya merata, nanti bisa hidup. Biasanya seperti itu. Terus nanti ngebul, hidupnya tuh ngebul putih banyak. Itu karena efek olinya. Oli tadi ya. Nah, itulah keajaibannya, Pak. Baik Mas, ini saya mau tanya. Ini kasus seperti ini Mas pernah tangani di berapa kali? Wah, sering di Bintaro saya tuh sering nih Pak. Misal storing mobil lama nggak dipakai mogok tuh saya seneng Pak. Dapat uang. Pekerjaan sudah di tangan. Oke, saya tahu gitu kan. Dari bengkel bawa aki, jualan aki dong. Terus sama ngehidupin ini kayak gitu. Jadi ya namanya bisnis, tuntutan, target ya kayak gitulah. Tapi kan ilmunya sebenarnya tuh ya itu tadi. Gampang menurut saya itu. Dari guru-guru saya seperti itu. Tapi harus ada syarat tadi ya. Yang tiga hal tadi terpenuhi ya. Busi, mercik dengan sempurna. Bensinnya ada, tekanannya sesuai. Terus akinya kuat, kalau tekor ya tetap aja enggak ini. Nah, nanti kan biasanya pas ngecek gitu aki tekor ya diestimasi ini ada aki ganti. Harganya sekian kan biasanya orangnya mau. Iya, betul. Enggak apa-apa Mas, yang penting hidup. Kayak gitu Pak. Ini berlaku hanya untuk mobil Nissan atau di luar Nissan berlaku Semua Pak. Semua mobil? Saya pernah di Nissan sering, terus saya juga pernah menangani Mercy. Mercy seperti ini? Iya, Mercy C200 mobil tua. Itu nggak dipakai 3 bulan. Itu orangnya mau bayar berapa mau itu. Pokoknya hidup? Pokoknya hidup. Tetap melakukan pengecekan yang tadi itu semua itu Pak. Kan karena standarnya itu seperti itu. Nah itu ketiga elemen itu saya cek semua. Terus nanti ujung-ujungnya ya itu kerahasianya di oli itu tadi Pak. Nanti misalnya beberapa teman rekan bengkel juga telepon ke saya. Cuman kan lingkupnya kecil. Nah ini kalau di YouTube-nya disebar ya kayak gini ya. Lebih cepat mungkin. Baik. Jadi manfaatnya lebih banyak lagi. Iya, di AHP dia kan banyak teman-teman bengkel ya. Banyak teman-teman bengkel dan banyak pencinta otomotif ya. Teman-teman saya juga pada ngikutin tuh di sana. Dia sampai saya nggak paham Nissan tapi saya mengikuti AHP dia jadi paham. Betul. Itu kan berarti memang bermanfaat. Bermanfaat. Dia kan amal jariah. Nanti masih ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat kan. Itu ya Pak ya. Apa namanya? Kita gelar tikar yuk. Baik Mas. Nah ini berarti tadi tidak hanya untuk mobil baru dan mobil lama dan tidak hanya untuk mobil Nissan ya. Dan semua mobil juga bisa. Dengan syarat yang tadi Mas sudah sebutkan. Dan kalau ingin dicoba tadi bisa diteteskan berapa mili tuh kira-kira itu olinya? Satu tutup itu berapa Pak? 20 mili ya Pak? Satu tutup saja penuh? Satu tutup penuh. Oke, tuangin gitu ya. Nah pernah nggak kasus kayak gini Mas gagal? Enggak. Kalau ketiga elemen tadi, misal yang api itu tadi aman, itu ya hidup Pak. Gitu. Ketika dia nggak ada historical pernah overheat atau apa ya hidup. Saya sering banget itu. Perbedaannya kasus seperti ini dengan memang murni apa namanya ringnya ini memang sudah haus. Itu bagaimana cara membedakannya? Ring haus itu gimana maksudnya? Ringnya ini sudah apa namanya sudah nggak bagus lagi nih. Wah ini susah rusaknya ini Pak. Susah rusaknya? Ya susah rusak. Nah, kalau paling rusaknya tuh ketika di ini seal ring yang oli. Itu kan terjadi. Dia kan penyaringan itu kan. Kalau dia tertutup sama karbon, itu oli itu nggak bisa turun dengan maksimal. Makanya ngebul asapnya. Nah kayak gitu.
Kalau mobil tersebut kehilangan kompresi. Nah, kalau kehilangan kompresi banyak hal, nggak cuma dari piston. Bisa aja silindernya misalnya headnya molet itu kan dia ada kebocoran, bocor ngebuang gitu loh, kompresinya kebuang. Terus ada yang silindernya itu kegores karena misalnya ringnya sudah kehabisan oli, dipaksa gitu kan, kegores bisa toh. Nah itu kan yang kalah kan ini baja, silinder juga baja kan? Itu nanti kegores di silindernya. Oke. Itu kan nanti jadi kompresinya kurang juga. Oh iya, berarti kalau yang Mas buat yang barusan ini dengan syarat mobil nggak hidup 3 minggu gitu ya? Iya, yang sebenarnya nggak ada masalah tiba-tiba kok masalah. Oke, baik. Kecuali memang dia dari awal sudah putih. Asapnya udah putih nah, gitu ya. itu kan perlu penanganan. Atau pernah overheat ya gitu ya? Iya, Oke, baik. Berbeda ya? Berbeda. Oke, baik. Cuman kan ini bisa mengantisipasi hal yang sebenarnya nggak perlu dilakukan, mengeluarkan biaya yang besar, banyak, ya? cukup di. Baik. Kalau kita kasih lihat lagi ke kawan-kawan, contohnya tadi itu di mana sih yang apa namanya tadi? Yang nah di sini kawan-kawan ya. Jadi di dalamnya tadi ini ringnya kincup karena kelamaan kering jadinya. Kering jadinya olinya ya? Olinya nggak ada. Kan fungsi oli itu perapat itu tadi. Iya, dan kawan-kawan ini sudah dicoba, bukan hanya teori ya. Yeah. Ini Mas Wawan sudah sering mencoba dan beberapa mobil, tidak hanya Nissan dan semua mobil, bahkan Mercy pun kasusnya sama. Alhamdulillah hanya dengan trik yang tadi mobil kembali hidup. Ya, ini kemarin ini Pak, teman saya sebenarnya dia senior saya, cuman dia belum tahu. Dia montir senior, udah pengalaman banget lah. Cuman dia nggak tahu ini, taunya tuh saya ahli Nissan, saya spesialis Nissan, pernah nanganin mobil seperti itu sembuh. Taunya kan Mas Wawan ini tahu celahnya gitu kan, spesialis Nissan gitu. Padahal ya semua mobil sama. Ini bukti anunya Pak. Percakapannya tuh sampai gini Pak. Udah sembuh. Udah sembuh kawan-kawan. Jadi ternyata kasus yang tadi baru kemarin ini. Ya, tapi dengan kata kunci ya, mobil parkir lama kuncinya kayak gitu ya. Normal sebelumnya, bukan mobil yang sudah berasap, bukan lagi overheat ya. Yes. Tidak berlaku untuk mobil yang seperti itu. Itu beda lagi ya. Beda lagi kasusnya. Baik, terima kasih banyak Mas Wawan. Ini ilmu yang sangat berharga sekali karena memang gurunya juga dari Banten dan kita bisa menyerap ilmunya mungkin dari Aceh sampai Papua. Silakan dicoba. Iya. Kalau ada saudara-saudara kita yang sedang mengalami permasalahan yang sama dan mirip ya. Motor juga bisa loh Pak. Motor juga bisa? Kan sama. Prinsip kerjanya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Taufik dan Sobat Ahalpedia yang sudah memberikan mediasi sehingga ilmu ini tersampaikan dengan baik kepada seluruh rakyat Indonesia. Amin. Berarti Mas Wawan cocok buat kepala apa Mas? Kepala daerah, keluarga? Kepala negara Pak. Terima kasih Mas Wawan. Oke Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.